Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay. wabarakatuh. So thank you everyone. Thank you Alika and Kartika for attending this online session of English Grammar Program by SILAX UI, Center for International Languages and Cultures UI, right? And today's topic is still about model, yeah. Model is like an addition, yeah, some kind of addition that we put in a sentence before the verb. The function of the model is to help conveying the intention of the verb, gitu. So, jadi tujuan model ini atau fungsi model adalah membantu menyampaikan tujuan dari verb di kalimat itu apa gitu ya. So, in the previous meeting, we have already studied, yeah, understood, comprehended, and practiced on how to use models for requests, namely can, could, and may, right? And right now we're going to go to the next one, that is how to use must, have to, and can't, gitu ya. Jadi kan selama ini yang kita pahami, must dan have to itu sama saja gitu ya. Sama-sama artinya harus. Ya, tapi padahal ada sedikit perbedaan di situ ya, yaitu pada emphasisnya atau penekanannya. Okay. So now I think I would like to start the explanation one by one. Okay. And then every now and then, I'm going to ask you to help me read some of the sentences in the example. Okay. All right. The first one is on how to use the modal must. Ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara kita menggunakan modal must. Ya. Must ini dalam bahasa Indonesia biasa kita artikan dengan harus. Ya. Pokoknya segala hal yang sifatnya keharusan atau kewajiban gitu. Dan tidak boleh untuk ditinggalkan atau tidak diataati gitu. Kita juga sering melihat penggunaan must dalam undang-undang yang berbahasa Inggris atau peraturan-peraturan gitu ya. The first one, ya, we use must to talk about rules and laws. Kegunaan yang pertama untuk must adalah membicarakan tentang peraturan dan hukum. Misalnya ya, di sini, all passengers must wear a seat belt. This is the rule. Semua penumpang harus mengenakan sabuk pengaman. Ini adalah sebuah peraturan, gitu ya. And also to talk about something the speaker feels is necessary. Nah, ini mungkin sedikit subjektif ya. Must juga kita gunakan untuk membicarakan sesuatu yang si pembicaranya itu merasa bahwa hal tersebut itu penting. Misalnya, you must phone me. Anda harus menelpon saya, gitu ya. The speaker feels that this is important. Artinya ketika dia ngomong, you must phone me, kamu harus telepon aku. Berarti itu hal yang penting. Ada hal yang penting sekali yang mau dia sampaikan lewat telepon, gitu ya. And now let's go to the negative form. Sekarang kita ke bentuk negatif dari must ya. The negative form, okay, is must not. Bentuknya adalah must not. Dan kadang-kadang ya, the short form is mustn't. Kadang-kadang disingkat menjadi mustn't gitu. Use must not or mustn't to talk about things we are not allowed to do. Biasanya kita menggunakan must not atau mustn't untuk membicarakan tentang hal-hal yang kita tidak diizinkan untuk melakukannya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, seperti restrictions, begitu ya, atau prohibition, larangan, atau pembatasan. Misalnya, you mustn't smoke in the restaurant. Ini artinya kamu tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan untuk merokok di restoran ini. Alright. Nah, ada variasi bentuk lain dari mustn't, yaitu can't, gitu ya. We can use can't instead of mustn't to talk about things we are not allowed to do. Oke, jadi dengan fungsi yang sama, kita juga bisa menggunakan can't untuk menggantikan mustn't ketika membicarakan tentang hal-hal yang kita tidak diperbolehkan untuk lakukan. Misalnya, I can't go without you. Itu artinya saya tidak boleh pergi dengan kamu. Jadi can't di situ memang artinya nggak bisa ya, tapi nggak bisanya itu bukan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk itu, tapi karena dia memang tidak
memperbolehkan atau tidak memperoleh izin gitu ya. Contoh lain misalnya, I couldn't have sweets when I was a girl. Saya tidak bisa makan permen ketika saya dulu masih kecil gitu. Seperti itu. Nah, ini artinya bukan dia itu tidak bisa makan permen atau nggak suka permen, tapi karena memang tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk makan permen gitu. Jadi ini kita tahu fungsi lain can't, yang negatif ini ya, cannot atau can't, selain untuk hal yang tidak bisa dilakukan, juga ternyata fungsi yang sama dengan mustn't, yaitu hal yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk dilakukan. Oke. Now let's go to have to. Nah, ini yang fungsinya mirip dengan must ya. Use have to talk about rules and laws. Kita menggunakan have to untuk membicarakan tentang aturan dan undang-undang. Nih misalnya, a similar use to must, dan ini penggunaannya mirip dengan must. All passengers have to wear a seatbelt. This is the rule. Semua penumpang harus menggunakan sabuk pengaman. Ini adalah peraturannya. Nah, have to di sini artinya dan fungsinya sama dengan must di sini, ya, yaitu sebagai peraturan dan undang-undang atau hukum. Next one, to talk about obligation imposed on the speaker by others or circumstance. Gitu. Jadi untuk membicarakan tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh penuturnya atau penuturnya itu tidak memiliki pilihan untuk tidak melakukannya, ya. On the speaker by others diwajibkan oleh orang lain or circumstance, dan mungkin juga diwajibkan atau diharuskan oleh situasinya. Ini misalnya, I have to stay here. I have to stay here. Saya itu harus tinggal di sini, gitu. Tapi dia harus tinggal di situ tuh bukan karena keinginan dia, tapi karena situasi atau kewajiban yang mengharuskan dia untuk seperti itu. The speaker can't change the situation. Jadi si penuturnya tidak bisa mengubah situasinya. Artinya dia tidak punya kontrol atas situasi itu ya. Alright, the next one. Use don't have or doesn't have to talk about something which is not necessary. Kita biasanya menggunakan don't have to atau doesn't have to, artinya tidak harus, untuk membicarakan tentang sesuatu yang tidak penting. Nah, misalnya, poems do not have to rhyme. Puisi itu tidak harus berrima. Artinya, the speaker doesn't think this is necessary. Penuturnya yang ngomong seperti itu berpikir bahwa, oh, nggak harus kok puisi itu berrima. Rima tahu ya, ujungnya itu berakhiran bunyi vokal atau konsonan yang sama gitu. Misalnya ya, don't have to is not the same as mustn't. Ini kita catat ya. Jadi don't have to itu artinya tidak sama, arti dan fungsinya tidak sama dengan mustn't gitu. Alright. Misalnya you mustn't walk on the grass. Ini kan artinya Anda tidak diperbolehkan untuk menginjak rumput atau berjalan di atas rerumputan gitu. Sedangkan kalau kita pakai you don't have to walk on the grass, ini konteksnya jadi lain ya, karena don't have to, karena kalau mustn't itu artinya tidak diperbolehkan, kalau don't have to artinya tidak harus ya, beda ya. Gitu. Jadi must dengan have to itu fungsi dan artinya sama, tapi don't have to dan mustn't itu berbeda. Gitu ya. Let's go to the next one. The past of have to is had to. Bentuk lampau dari have to itu had to. Ya, misalnya I had to show my passport at the airport. Saya